Yo, balik lagi sama gue Cermetin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman. Dan ya, kalian bisa komen juga ya, teman-teman. Kalau misalkan mungkin sore atau malam nanti kalian pengen saya itu update mengenai Ethereum ataupun BNB. Karena menurut saya pribadi menarik untuk saya update seputaran ETH ataupun BNB. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian pilih mana atau lebih condong pengen lihat yang mana, Ethereum atau si BNB. Oke guys ya. Jadi melanjutkan analisa ataupun outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Waspada pada kenaikan Bitcoin. Ini kemarin juga sudah saya upload teman-teman ya. Jadi diawali dengan USDT dominance time frame 4 jam. Yes, ini adalah area terakhir yang kemarin juga sudah saya mention. Infokan ke teman-teman sekalian, ini adalah area support yang perlu sekali diperhatikan untuk si USDT dominance time frame 4 jamnya. Ini di sekitaran 5,87 sampai kisaran 5,93%. Ya, jadi kalau misalkan memang dia setelah drop ataupun kena rejection dari area resistance box warna merah ini, potentially dia akan testing dulu terhadap EMA 3455 dan next area support ini. Kemudian ketika dia memang sudah terbreakdown and then mendapati rebound yang lumayan signifikan bahkan sampai break EMA 34 dan 55-nya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu mempertahankan posisinya di atas EMA 34 dan 55 ini. Kalau misalkan dia mampu mempertahankan istilahnya momentumnya ketika dia mantul, ya bisa aja dia melanjutkan penguatannya ke strong resistance-nya di box warna merah ini. Ini di kisaran 6,5 sampai 6,59%. Ya, tapi kalau misalkan di area sini dia kembali kena reject lagi ya, dia bakalan testing kembali di supportnya terdekat dan lumayan kuat nih untuk jangka pendeknya, teman-teman. Jadi ini untuk secara time frame 4 jamnya bisa diperhatikan ya. Kalau misalkan dia lanjut penguatan ya berarti si Bitcoinnya kembali endlosor lagi, kembali tertekan lagi. Tapi kalau misalkan dari sini dia nggak mampu untuk going up lagi, kemudian dia retest kembali di supportnya, so yang akan kita lihat maybe untuk si Bitcoinnya akan sedikit rebound ya, mungkin ke kisar-kisaran 30 ribuan dolar gitu ya. Jadi ini sekilas untuk si USDT dominance bisa diperhatikan ya. Untuk jangka pendeknya sekarang dia istilahnya sedang di tengah-tengah nih, teman-teman ya. Ini tuh, dia sedang di tengah-tengah, either dia penguatan kembali testing di strong resistance-nya yang terdekatnya, ataupun dia terbreakdown testing lagi di strong support-nya. Jadi memang sekarang posisinya ini lagi di tengah-tengah aja, teman-teman ya. Next, ini adalah Bitcoin dominance sampai 4 jam. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya beberapa video Bitcoin yang lalu. Di sini saya melihat adanya divergence antara RSI dengan price action di bagian atasnya ya, and then kurang lebih dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu, and yes, dia sekarang koreksi, teman-teman ya. Cuman kita lihat dulu nih di time frame 4 jam ini ada beberapa confluence of support di box warna merah ini nih di kisaran 44,21 sampai 44,79%. Nah, sekarang ini posisinya dia akan testing dulu di garis warna biru atau EMA 34-nya. Nah, kalau misalkan dari sini dia lanjut breakdown ya ke EMA 55, ini di sekitar 44,53%. Nah, jadi kalau misalkan dia lanjut endlosor gitu, teman-teman ya, jadi kita akan melihat untuk si altcoinnya itu dikasih napas. Tapi kalau misalkan ini perlu sekali diperhatikan untuk beberapa support terdekat secara time frame 4 jam ini, dia malah rebound lagi ya, lumayan signifikan rebound lagi. Wah, untuk altcoinnya itu makin endlosor lagi ya. Kita udah lihat banyak altcoin ini makin murah altcoin gitu ya. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai lah dan diperhatikan ya untuk si Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Karena memang kita lihat secara time frame 4 jamnya terakhir dia udah breakout sangat signifikan ya. Ini dari 11 Mei nih, sangat signifikan ya, meninggalkan EMA 34 dan 55. And then soon kita akan melihat dia ini retest terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan dia retest yang kuat, dia lanjut penguatan ya, boom. Wah, ini kurang baik dan mungkin buruk banget lah untuk altcoinnya. Jadi hal seperti ini yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk altcoin sebenarnya ngeri-ngeri sedap nih ya posisi sekarang, karena kita bisa lihat sudah banyak sekali altcoin yang udah mulai tergerus ya. Yes, memang walaupun udah turun tapi ada mantul. Cuman waktu penurunannya dengan area pemantulannya itu nggak sebanding gitu ya. Lebih besar waktu dia turun, mantul dikit, terus keseret lagi karena Bitcoin, dominance gitu ya. Jadi altcoin ini ngeri-ngeri sedap untuk posisi ataupun kondisi saat ini. Next, ini adalah Bitcoin time frame daily ya. Jadi memang beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan, bisa aja dia sideways tapi membuat trend seperti channel ya, seperti pergerakan sebelumnya, and then dia breakout dulu testing EMA 34 mendekati EMA 55, kemudian dia boom dibanting lagi. Jadi bisa aja adanya kemungkinan hal seperti ini terjadi gitu ya.
Dan sekarang yang perlu kita perhatikan untuk si Bitcoinnya ya, ini kan akan saya hapus dulu lah ya, ini coretannya. Nah ini overall dia masih bermain di dalam channelnya. Nah ini bisa juga dibilang seperti koin micin guys ya. Ini langsung red candle, bull candle besar, langsung dibanting red candle lagi ya. Jadi benar-benar tersideway parah. Tahun ini benar-benar tersideway parah, membuat atau bermain di dalam red channel ini. Tinggal kita lihat aja nih ya. Kalau misalkan dia breakdown ya dari sini ya, dari trendline supportnya ini, plus juga dari si pola besarnya yaitu falling wedge pattern nih teman-teman. Kalau misalkan dia terbreakdown ya cukup besar kemungkinannya untuk dia masuk ke box warna merah ini yang beberapa video lalu sudah saya sampaikan juga, di sekitaran 24.000 sampai 25.000 dolar. Itu sangat-sangat possible ya untuk digapai oleh si Bitcoin kalau saja dia terbreakdown dari si trendline support ini. Tapi kalau misalkan dia masih bermain di range ini, ya, kita akan melihat untuk si Bitcoin at least akan menyentuh kembali di kisar-kisaran 31 ribuan dolar, 30.700-an dolar. Ini masih possible untuk digapai. Jadi kurang lebih ya seperti yang saya infokan ya. Jadi dia cuma bermain aja di range channel ini gitu. Ya, bisa dipergunakan untuk bagian atas dan bawahnya kurang lebihnya. Sebelum nanti dia make decision apakah dibikin dulu sedikit seperti false break ya, baru nanti ditekan turun, atau memang dibikin dulu teman-teman ya, dia testing kembali di bagian bawahnya ini, kemudian dia mantul ya waktu orang-orang wah ini yakin nge-short dan lain sebagainya, langsung di short squeeze gitu ya, dinaikin dulu ya sebelum nanti ujung-ujungnya ending-endingnya dibanting itu ya. Kenapa saya lebih condong ujung-ujungnya dibanting? Karena kita lihat aja dari segi fundamental ya, kemudian dari speech Jerome Powell yang akan jauh lebih hawkish di bulan depan untuk memerangi atau melawan inflasi ya. Jadi akan sangat berpengaruh untuk market, nggak cuman kripto. Jadi memang lebih condong ke arah penurunan atau bearish gitu ya. Cuman memang untuk jangka pendeknya bisa dulu diperhatikan untuk area-areanya seperti 30.700 dolar sampai 31.000 dolar. And then bagian bawah ini di sekitar 28 ribuan dolar gitu ya. Teman-teman bisa diperhatikan dulu. Ya, ini secara daily time frame. And then kita bisa lihat juga dari pergerakan sebelumnya ya di sini ya. Ini di kisaran 28.600-an dolar itu masih menjadi support yang cukup kuat yang mampu dipertahankan oleh si Bitcoin. And then terakhir kali pun dia mau ngetes ya ke kisaran situ, kita bisa lihat adanya reaksi dari buyer sehingga dia buat seperti tail candle atau buntut atau jarum di bagian bawah. So masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan untuk si Bitcoin at least dia ngejar ke bagian atas channelnya ini. Masih ada kemungkinan, teman yang nanyain ada nggak kemungkinan, ada kemungkinan ya. Jadi menjelang menjelang bulan depan ya market sideways ataupun bisa dibilang dikocok juga ya. Di range-nya masih bermain di range area sini. Ya di kisaran 28.000 sampai 31 ribuan dolar. Dan tentunya jangan lupakan juga untuk beberapa golden ratio dari Fibonacci yang sudah saya tarik ya, teman-teman, dari swing high-nya di sini ke swing low-nya di yang terakhir. Ini ada di kisaran 34.000, 36.700 dan di 39.400 dolar. Ya bisa diperhatikan untuk beberapa next golden ratio secara tarikan Fibo. Plus juga kalau misalkan skenario dead cat bounce-nya itu benar-benar terjadi, ya itu benar-benar harus diwaspadai ya. Kalau misalkan yang kemarin sudah tonton juga video saya mengenai tweetnya si CZ, jadi ketika dia drop ya, kemudian yes dia adanya mantul maybe sebelum dibanting lebih turun lagi gitu ya. Jadi waktu mantul pun waktu dia mantul pun nggak precisely harus nyentuh di kisaran 36.700 ya. Jadi bisa aja mendekati langsung dibanting gitu ya. Dan plus juga di sini ada confluence of sebelumnya menjadi support dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya di box warna biru ini, plus juga di itu adalah retracement atau Fibo 50%-nya dari tarikan Fibo ya. Itu untuk secara daily time frame. Next ini adalah time frame 4 jamnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Yes, ini ada kita bisa lihat juga seperti symmetrical triangle, tapi kalau misalkan kita lihat secara garis besarnya ini seperti bearish pennant kalau menurut saya gitu ya. Jadi bearish pennant itu kurang lebih seperti ini nih. Ya, jadi dia drop kemudian dia membentuk seperti symmetrical triangle untuk dia melanjutkan penurunannya. Ya, jadi memang ini bukanlah fix 100% tapi kecenderungannya biasanya ya. Jadi kalau misalkan dia sudah breakdown ya dari bagian bawahnya, itu adanya opportunity untuk nge-short gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih bermain di range ini ya masih bisa untuk istilahnya testing terlebih dahulu di trendline resistance atasnya. Nah, kemarin itu sudah saya sampaikan untuk dua skenario ya. Jadi kalau umumnya kan dia bermain setelah drop terus triangle pattern untuk melanjutkan drop lagi lebih dalam gitu kan. Atau skenario keduanya, yes dia masih bermain di triangle pattern ini
ya. Ini akan saya hapus dulu biar nggak pusing. Dia masih bermain di triangle patternnya ini. Kemudian dia seolah-olah dibikin breakout dulu, teman-teman. Seolah-olah dia dibikin breakout, ya orang-orang udah mulai oke, berarti bearish patternnya nggak terlalu nggak breakdown lagi, tapi malah dikasih breakout. Bahkan lewatin di box warna merah ini ya, yang menjadi masih strong resistance itu di kisaran 30.700 sampai 31.000 dolar. Itu aja area situ mampu di breakout, and then dia testing di next area resistance yang menurut saya target ini lumayan penting, itu di kisaran 31.900-an dolar sampai 32.600 dolar. Nah, ketika dia going up ke sini, langsung seller masuk kembali, and then boom, baru dibanting. Ya, jadi ini adalah skenario kedua kalau memang dia dikasih yang namanya breakout dulu lah sebelum dibanting gitu, atau memang langsung aja kurang lebih di sini langsung dibanting gitu, teman-teman. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk dua skenario nih, either dia dikasih breakout dulu atau malah yes dia bermain di triangle ini kemudian dibanting. Ya, dibanting pun kita bisa perhatikan support bawahnya ya terdekat secara time frame 4 jam atau hourly ini di 28.600, di 28.000 dolar, dan di 26.600-an dolar, yang mana itu adalah lowest point-nya di tanggal 12 Mei. Nah, kalau misalkan area situ aja jebol, masih adanya possible untuk dia hit ke kisaran 24 sampai 25.000 dolar. Yaitu menjadi concern untuk outlook yang ini, teman-teman. Ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu, masih adanya kemungkinan untuk dia bahkan drop ke kisaran 24 ribuan dolar. Itu yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Ya, tinggal kita lihat aja market dikocok seberapa ekstrim, seberapa parah untuk menjelang bulan depan gitu ya. Jadi memang at least ujung-ujungnya dia terbreakdown ke bawah karena dampak kebijakan dari si The Fed. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.